tulisan Balada Si Roy Mas Gong ini waktu SMP. Pada saat SMP itu saya baca, ikuti di majalah Hai, sampai di buku kan saya ikutin terus. Kalau teman-teman saya ada yang les kimia, ada yang les matematika, ada yang punya hobi-hobi yang nggak pernah saya ikutin. Saya ngikutin tulisannya Balada Si Roy. Jadi pada saat itu waktu SMP saya beda dengan teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara baca Balada Si Roy. Pada saat saya ketemu orang yang baca Balada Si Roy juga, saya nggak pengen traveling. Saya justru berpikir gimana caranya nulis seperti Balada Si Roy. Akhirnya saya ikutin cara Golagong nulis, saya ikutin berita-beritanya. Sampai pada saat SMP, kelas 2 atau kelas 3, saya memutuskan, saya pengen jadi penulis lah. Dari SMP saya udah memutuskan itu. Jadi, saya nanti nggak tahu mau kuliah apa, tapi saya pengen jadi penulis. Itu tertanam betul dalam alam bawah sadar saya bahwa saya pengen jadi penulis. Maka saya membaca terus membaca. SMP mulai menulis, dikirim ke majalah. Nah, pertama kali menulis cerpen dan dimuat di majalah, honor saya Rp2.500. Itu tahun 88 atau 89 gitu ya. 89 lah. 2.500 bagi saya yang anak SMP itu besar, dapat 2.500 uang sendiri. Dari situ saya percaya diri bahwa saya bisa jadi penulis. Setelah cerpen itu dimuat, dapat honor 2.500, saya nulis lagi, apa yang terjadi? Nggak dimuat. Jadi nggak semua tulisan itu pasti dimuat, selalu ada yang nggak dimuatnya juga. Jadi sejak SMP saya memutuskan jadi penulis, SMA terus menulis, sampai kuliah saya tetap pengen jadi penulis. Saya melihat nama Golagong itu kayaknya udah dewa sastra di langit lah, nggak akan terjangkau sama saya. Saya waktu itu sekolah di Jember, Jawa Timur, satu kota kecil pada saat itu. Jember tidak seramai sekarang. Jadi melihat Golagong yang di Jakarta, wah kayaknya udah sastrawan besar, nggak mungkin saya bisa ketemu, belajar seperti itu. Tapi saya tetap punya cita-cita ingin jadi penulis. Sampai akhirnya saya pindah ke Bandung, saya kuliah. Suatu hari ketika saya sedang nongkrong di kampus, ada laki-laki turun dari angkot atau berjalan ke dalam kampus, pakai sepatu gunung, pakai celana jeans, pakai kaos oblong, pakai kemeja flanel, pakai ransel, tangannya cuma satu segini. Jika Golagong nih, saya deketin, Mas Gong ya? Bukan, saya saudara kembarnya. Banyak saudara kembar sama-sama gudung. Enggak, ini Mas Gong nih. Enggak, saya saudara kembarnya. Bener. Nggak taunya, ya memang itu Golagong. Wah, saya bisa ketemu Golagong gitu ya. Lalu mana daerah kan, dari Jember ke Bandung ketemu idola. Ya, belum ada. Bertemu, ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin kalau penulis besar, setelah ketemu, ngobrol, udah selesai. Tapi Mas Gong enggak. Biasanya dia ngajak saya ngobrol. Setelah ngajak ngobrol, ada yang dia katakan pada saya, itu sangat teringat terus sampai sekarang. Daniel, antar saya ke angkot yuk. Nah, ke angkot ya, kaki diantar. Tapi apa? Itu penulis ini menunjukkan bahwa pembaca juga istimewa. Cuma minta antar ke angkot. Bagi saya mau bangga bisa ngantar penulis ke angkot, gitu ya. Bagi dia mungkin biasa, tapi bagi saya itu, disuruh nemenin ke angkot. Itulah pertemuan saya dengan penulis idola saya. Jadi saya terus menulis, ketemu dengan idola saya waktu kecil, tapi belum sempat diskusi. Cita-cita saya nggak berubah, tetap jadi penulis. Sampai akhirnya kebetulan saya jadi penulis dan menuliskan buku, dan lama-lama jadi sering ketemu. Apa yang terjadi bahwa impian waktu kecil kalau dipelihara, dipertahankan dan kita bekerja pada impian gitu, pasti jadi serius. Dan saya ketemu guru saya, gitu loh. Waktu di Jember saya ngeliat, nggak mungkin lah ketemu penulis besar gini. Sekarang tidur seranjang di hotel. Sering ketemu, sering diskusi, dan kami sekarang roadshow, ya, safari literasi bersama ke berbagai kota. Wah, itu membanggakan sekali. Jadi kalau punya cita-cita apapun itu, terus perjuangkan, terus ikhtiar, pasti jadi. Percaya, pasti jadi. Nah,
setelah saya jadi penulis, terus terang nih ya, belum pernah saya bikin CV untuk melamar pekerjaan. Belum pernah. Kenapa? Setelah jadi penulis, kenal ini, kenal itu, saya diminta untuk jadi editor di penerbit jadi reporter di media Saya banyak bekerja di bidang-bidang antara penerbitan dan media. Saya bikin CV karena syarat aja, setelah ketemu HRD harus ada syaratnya, oke, saya bikin. Tapi saya diminta. Maksud saya apa? Saya hidup dari menulis, dari penulis. Dari situ saya nggak membayangkan nanti kerja di mana, ngelamar di mana, atau harus apa ya, ada KKN di sana, nggak pernah. Betul-betul diminta untuk bekerja di bidang-bidang itu. Jadi tadinya hobi jadi pekerjaan, itu lama-lama yang membuat hidup kita jadi pekerjaan, jadi profesi. Gitu. Nah, apa yang akan saya presentasikan di sini itu adalah hasil saya belajar selama ini. Bukan saya jago atau pintar bisa bikin seperti ini, enggak. Itu pengalaman dari mulai SMP, SMA, kuliah, terus sampai akhirnya saya tahu, oh begini ya menulis itu ya, oh begini ya cara menerbitkan buku, begini cara mengirim naskah ke media atau ke penerbit, seperti itu. Nah, ini akan coba saya bagikan bagaimana sih cara mengirim naskah ke penerbit, yang nantinya setelah workshop ini kami akan mengajak kawan-kawan di sini untuk membuat tulisan, ya, tulisannya apa, nanti dikumpulkan sama tim di sini, ya, nanti dikirim ke redaksi Adigraf, nanti kita kurasi mana yang layak. Kalau layak, kita bukukan gratis, gitu. Yeah. Lalu bagaimana cara menulisnya? Oke, sekarang. Ya, disimak baik-baik biar kita bisa langsung nulis ya. Jangan salah paham. Kalau mau beli ya nggak gratis. Tenang, ya. Silakan. Pertama, standar penulisan naskah. Nah, standar penulisan naskah ini banyak dipakai di banyak media atau di penerbit. Ada yang menulis Arial, menulis pakai Arial ada. Ada yang menulis pakai Calibri ada. Tapi kalau pakai Time New Romance itu banyak dipakai di berbagai macam penerbit. Untuk apa? Untuk menentukan naskah ini jadinya berapa halaman. Misalnya contohnya seperti ini. Nulis di A4, ya, mau di Mr. Softword bebas. A4 pakai Time New Romance 12 dengan spasi 1,5. Satu halamannya itu pasti jadi 2 halaman buku. Nah, itu kenapa disebut standar penulisan naskah. Satu halaman A4 dengan Time New Romance 12 1,5 pasti jadi 2 halaman buku kalau jadi buku. Sehingga kalau naskah kita 10 halaman A4 itu pasti 20 halaman buku. Kalau kita punya naskah 50 halaman A4 pasti jadi 100 halaman buku. Itu rumus standarnya. Apakah bisa berubah? Bisa, tergantung layoutnya, ada ilustrasi atau tidak, ada box atau tabel atau tidak. Tapi standarnya dengan seperti ini aja kita penerbit sudah bisa memperkirakan, oh jadinya bakal segini. Naskah 200 halaman A4 jadi 400 halaman buku. Buku Kongsres ini 260 halaman buku. Jadi bisa diperkirakan nggak naskahnya berapa? Tinggal dibagi 2. Nah, itu menulisnya. Sehingga kalau pakai standar tadi aman tuh, sudah bisa diperkirakan. Oke, teman. Nah, setelah tahu cara menulis pakai standar apa, kalau mengirim tulisan ke penerbit, ya, misalnya kita punya naskah, terus mengirim ke penerbit nih, kita harus tahu itu halaman preliminaris. Apa sih halaman prelim itu? Banyak disebut halaman prelim. Halaman prelim adalah halaman sesudah cover sampai sebelum isi. Sesudah cover sampai sebelum isi, itu halaman prelim. Nah, apa aja isi halaman prelim? Apakah halaman prelim penting? Penting, karena struktur atau syarat menyusun sebuah buku. Kalau kita mengajukan ISBN ke Perpusnas, itu harus ada halaman prelim. Jadi, betapa pentingnya halaman prelim. Apa aja isi halaman prelim? Pertama, judul halaman pertama. Judulnya apa? Gobsmes. Ini yang pertama. Jadi pada saat kita kirim naskah, kita punya halaman pertama dulu, judul. Yang kedua, halaman kosong. Halaman kosong ini ada yang mengosongkan, ada juga kalau penerbit nanti isinya undang-undang hak cipta. Itu yang kedua. Yang ketiga, judul kedua. Ada judul buku, penulisnya, dan logo penerbit.
Nah, itu halaman prelim ketiga. Yang keempat, halaman copyright. Ini biasanya penerbit yang menuliskan. Tapi paling nggak penulis tahu bahwa ada halaman copyright. Setelah itu daftar isi. Nah, harus penting. Kita ngirim naskah harus jelas lah. Daftar isinya apa saja, mutlak. Oke, terus kata pengantar. Kata pengantar kalau ada kita tuliskan. Yang menulis kata pengantar siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa yang menulis kata pengantar? Penulisnya? Ada yang lain? Kata pengantar ditulis oleh orang lain. Misalnya saya datang ke sini diantar sama, pasti ada yang ngantar kan? Kata pengantar ditulis oleh orang lain. Bisa guru, bisa dosen, bisa orang yang kita anggap kita hormati, atau kita menulis buku ada satu apa ya, orang yang ilmunya mungkin merasa di atas kita, dikasih pembukaan lah gitu. Jadi kata pengantar itu yang nulis orang lain. Jadi ini buku naskah saya, orang yang kita hormati ini memberi semacam pengantaran. Ini bukunya tentang ini. Yang nulis orang lain, bukan diri kita. Kalau diri kita yang nulis siapa? Prakata. Di situ bedanya. Prakata sebelum masuk ke naskah, si penulisnya mengatakan bahwa buku ini adalah bla bla bla. Buku ini merupakan, nah itu prakata. Jangan terbalik ya, pengantar sama prakata. Lalu ada juga yang menulis halaman persembahan. Halaman persembahan itu ya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang terdekat yang berhasil menuliskan buku ini. Apakah sesederhana itu? Iya, sederhana kan sebetulnya. Tetapi masih banyak yang menganggap remeh bahwa malah menganggap tidak penting. Penulis yang baik, yang paham struktur sebuah buku, pasti membuat halaman prelim, ya. Jadi penting, halaman prelim itu penting. Oke, itu halaman prelim. Nah, selanjutnya setelah halaman prelim selesai, kita punya naskah dengan struktur tadi. Kita bikin sinopsisnya. Jadi kalau mengirim naskah ke penerbit, kita bikin sinopsisnya. Sebelumnya kan tadi apa? Nah, sebelumnya ini, bukan nggak? Setelahnya, iya, halaman sinopsis. Jadi sebagus apapun naskah kita, kalau nggak kita bikin sinopsis, kan editor nggak tahu. Kita punya naskah, menurut kita, wah ini bagus, keren banget. Tapi dikirim ke editor, kan editor nggak tahu naskah ini bagus atau tidak. Apakah harus dibaca semua? Waktu editor kan banyak menghabiskan baca buku juga, baca naskah juga. Jadi harus kita bikin sinopsis tentang naskah kita. Isinya apa? Nah, umumnya dalam sehari ada begitu banyak naskah yang masuk ke email redaksi. Kita bantu editor menerima naskah dengan cukup membaca sinopsisnya. Ikatlah hati editor dengan sinopsis yang cantik. Ringkasannya, kayak gitu. Jadi dari semua ini ada 100 naskah misalnya. Yang mana yang saya harus baca? Banyak kan? Kalau ada sinopsisnya, ini sinopsisnya bagus sih dibaca. Kalau nggak ada sinopsisnya, editor juga mikir nanti seperti itu kan. Wajar kan? Dengan ini tentang apa? Nggak ada ringkasannya. Nanti dulu saya baca yang ada ringkasannya. Seperti itu. Jadi harus ada sinopsisnya. Sebelumnya kayaknya. Ada sebelumnya masih ada. Oke, yang tadi betul. Iya. Apakah sinopsis memikat? Ya sinopsis yang bagus. Apakah jaminan bahwa naskahmu akan diterima? Enggak juga. Enggak juga. Tapi paling tidak kita sudah membuat ringkasan bahwa naskah ini keren. Nah, ketimbang nggak ada pengantarnya sama sekali, kan nggak tahu. Jadi nggak jaminan, tapi paling tidak itu bisa menarik perhatian. Sinopsis yang memikat, editor akan dengan senang membaca secara utuh. Jadi kalau misalnya ada 200 halaman, sinopsisnya bagus, dibaca tuh sama editor, pasti. Karena sinopsisnya bagus, ceritanya bagus, ringkasannya bagus, dibaca. Itu. Oke, selanjutnya surat muka ya. Nah, sinopsis ceritakan dengan utuh dan jelas. Jangan akhiri dengan pertanyaan terbuka. Suka baca dengan kalimat seperti enggak? Apakah kisah cinta akhirnya kisah cinta mereka bersatu? Apakah mereka direstui oleh orang tua mereka? Itu bukan sinopsis. Itu promo buat pembaca. Kalau ke editor jangan dikasih pertanyaan terbuka. Editor harus tahu ceritanya seperti apa nih. Endingnya sedih atau bahagia. Jangan dikasih pertanyaan yang mengambang. Kalau editor baca sinopsis akhirnya seperti ini,
Saya bilang nggak tahu nih akhirnya seperti apa. Itu promo buku untuk membaca, tapi sinopsis harus memberikan cerita secara utuh dari depan sampai belakang. Kira-kira panjangnya 1 sampai 2 halaman A4 sinopsis itu. Ceritakan aja semua isi ceritanya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita punya naskah, punya halaman prelim, bikin sinopsis, buatlah kata pembuka untuk mengirim naskah. Kalau kita ngirim naskah tanpa surat pembuka, seperti kita bertamu ke rumah orang tanpa mengetuk pintu, tanpa memberi salam, langsung masuk, yang punya rumah juga jangan sahaya. Tapi kalau kita assalamualaikum, saya siapa, mengirim naskah, editor merasa dihargai. Oh, penulis ini punya etika. Kenapa sih kayak gini harus dijelaskan? Banyak saya menerima calon-calon penulis ngirim email, naskah aja di dalam email. Emailnya kosong, tapi di attachment naskah aja. Itu mah udah pasti nggak akan saya unduh naskahnya, sudah pasti karena etika, ya hal sepele. Tapi karena etika ngirim aja, udah itu untuk sebuah pembukuan saja sudah nggak pakai etika, apalagi nanti untuk kerjasama ke depan seperti itu. Hal sepele tapi penting. Ya ibarat kita terima tamu nggak ada assalamualaikum, nggak ada apa, langsung duduk kita sapa ini kan, kayak gitu. Jadi kita buat surat pembuka karena itu perlu dan ya jawabannya perlu, penting. Oke man, selanjutnya faktanya masih banyak yang mengirim naskah tanpa disertai surat pembuka. Lebih parah, ada yang ngirim naskah di halaman email. Jadi halaman email itu naskah di paste di situ. Ada, serius. Gimana ya editor mau baca? Enggak. Itu udah pasti di delete emailnya. Jadi ada etikanya juga mengirim naskah ke penerbit atau ke media massa. Itu sinopsis. Sederhana aja. Judulnya pengiriman naskah novel misalnya kepada redaksi di Bandung. Salam, saya kirimkan manuskrip novel perjalanan saya. Sederhana itu, tapi itu pembuka. Editor juga merasa, wah ini punya etika bagus, merasa dihargai, pasti langsung dijawab. Ini contoh aja. Oke, nah. Oke, jadi kalau mengirim naskahnya ada halaman prelim, kita bikin sinopsis, dikirimkan dengan surat pembuka. Ini untuk mengirim naskah ke media, ke penerbit, bisa seperti itu. Nah, dari paparan barusan, kita dari Maskom dan tim Epigraph akan membuat antologi buku di setiap kota nih. Jadi dari Bandung, dari Purwakarta, dari Indramayu sampai ke Jawa Tengah. Dari setiap peserta yang hadir kita ajak untuk menulis. Kalau tulisannya bagus kita bukukan. Nulisnya seperti apa? Nah, sebelumnya buatlah tulisan sebanyak 3 halaman A4. Ya, 3 halaman A4 dengan tadi time romance 12 1,5 ya, 3 halaman A4. Oke. Waktu penulisan maksimal 1 minggu dari sekarang lah. Kalau sekarang hari apa? Senin, ya mungkin Senin depan udah selesai. Lalu dikirim ke email ke penyelenggara di kota masing-masing ya di sini. Jadi dikoordinasi oleh siapa, dikumpulkan, nanti setelah selesai dikirimkan ke email Epigraph seperti itu. Setelah itu sebelumnya peserta yang tulisannya lolos, iya tadi betul. Peserta yang tulisannya lolos seleksi bisa mempromosikan calon bukunya. Nanti covernya kita bikinkan. Nanti yang tulisannya masuk seleksi, kita akan cetak sesuai prapesan. Jadi misalnya ini, yang lolos seleksi, anggaplah misalnya 20 orang atau 50 orang. Covernya kita bikinkan, nanti kita cetak sesuai prapesan. Ini dipromosikan dulu covernya. Satu orang misalnya bisa ke temennya, saya mau nerbitin buku, beli 5 atau beli 10 mau nggak? Oke mau, saya beli 10 ke 10 teman kayak gitu. Nanti misalnya ya contohnya ya dari Epigraph harganya 30.000, dijual ke temannya 50.000, yang 20.000 buat peserta, 30.000 buat apa? Buat ongkos cetak. Nah, jadi peserta dapat 20.000 silakan. Itu untuk ongkos cetaknya. Kebayang kan?